contoh pelaporan ya. Contoh pelaporan yang di sebelah kiri itu melaporkan piutang itu jadi satu, ya, trade and other receivable, dijadikan satu. Nah, kalau dijadikan satu semacam ini, biasanya nanti di catatan atas laporan keuangan itu dirinci, dijelaskan ya. Anda kan semakin sudah paham betul CALK itu isinya kayak apa gitu. Selain kemarin di laporan keuangan sudah kita bahas, Anda sendiri kan juga membaca itu. Nah, ini manfaat tugas yang saya berikan sebenarnya juga dalam rangka untuk menambah, memperluas wawasan gitu. Nah, kemudian di sebelah kanan itu juga ada contoh. Hampir sama, ini dijadikan satu, hanya ini penjelasannya begini. Account receivable net of allowance for doubtful accounts. Jadi ini piutang setelah dikurangi dengan CKP. Nah, dia modelnya pelaporannya seperti itu. Ya. Kalau selama ini yang diajarkan di mata kuliah PA itu kan CKP-nya juga dicantumkan, dilaporkan gitu. Nah, memang modelnya banyak. Kalau bagi pembaca lebih gampang kalau CKP-nya juga dicantumkan di situ. Tapi kalau untuk perusahaan besar, akunnya banyak yang harus dilaporkan, banyak yang lebih suka menggunakan model seperti ini. Toh kalau ingin tahu berapa CKP-nya, nanti ada di CALK. Jadi konsep informasi itu bagi user semakin ringkas, semakin baik. Ya kan? Kalau kita diminta untuk membaca satu halaman dengan 5 halaman, lebih suka yang mana? Lebih suka yang satu halaman kan? Nah itu. Jadi kalau bisa satu halaman aja ringkas. Kemudian kalau pembaca butuh detailnya, ada kok lampirannya, gitu kan? Nah ini juga perlu dipahami oleh mahasiswa bahwa nanti kalau Anda bekerja, kemudian menyampaikan informasi ke pimpinan, sebisa mungkin informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang hanya satu halaman saja. Tentu saja Anda sudah siap dengan lampirannya. Sehingga kalau ditanya, loh ini detailnya mana? Ada Pak di lampiran, gitu kan? Nah, konsepnya seperti itu. Sehingga ini sesuai dengan konsep pelaporan informasi bahwa informasi itu semakin ke atas itu semakin ringkas tapi cakupannya semakin luas. Ya. Semakin ke bawah itu cakupannya semakin sempit ya. Tapi semakin detail. Oke. Nah, kemudian terkait dengan pengakuan piutang dagang ini kan umumnya timbul dari transaksi penjualan barang dan jasa, gitu ya. Nah, di dalam transaksi penjualan itu ada yang namanya diskon. Nah, jenis diskon yang pertama itu disebut dengan trade diskon. Trade diskon sering kita artikan dengan istilah potongan rabat. Ya. Nah, potongan rabat itu adalah pengurangan harga ketika transaksi terjadi. Misalnya, ada pelanggan membeli barang dari kita dalam jumlah banyak, senilai 100 juta. Gitu. Lalu kita beri trade diskon 1 juta, sehingga dia hanya membayar 99 juta. Nah, itu di faktur juga hanya kita tulis 99 juta. Karena di faktur tertulis 99 juta, maka trade diskon ini tidak dicatat dalam catatan akuntansi. Ya. Nah, kemudian ada lagi jenis diskon yang kedua, itu adalah potongan tunai, ya, atau cash discount. Nah, potongan tunai ini adalah potongan yang diberikan
karena pelanggan membayar dalam masa potongan. Ya, dalam masa potongan dimaksudkan memang diskon ini untuk mendorong para pelanggan segera membayar. Ya, segera membayar. Nah, kemudian ada lagi jenis potongan yang disebut dengan allowance, ya, allowance. Nah, allowance itu pengurangan harga yang diberikan setelah barang dikirim. Kalau tadi trade diskon kan sebelum ya ketika transaksi terjadi gitu ya. Tapi kalau potongan yang ketiga ini allowance itu juga potongan harga tapi diberikan setelah barang dikirim. Ya. Nah, tapi mencatatnya nanti dijadikan satu dengan transaksi retur. Maka nama akunnya kan disebut dengan return and allowance. Itu sering kita sebut dengan retur dan potongan penjualan. Oleh karena itu, kalau kita nanti memberikan identitas pada potongan tunai, ya kita mestinya yang benar ya, nulisnya potongan tunai penjualan. Untuk membedakan dengan potongan yang allowance tadi itu. Ya. Karena kalau tidak diberi tunai, pembaca yang kurang paham dengan akuntansi akan bertanya, bedanya potongan yang jadi satu dengan retur, dengan potongan ini apa? Nah, kan bertanya seperti itu. Oke. Nah, kembali ke potongan tunai ya. Potongan tunai ini diberikan dengan menetapkan termin atau syarat pembayaran. Contohnya misalnya 210 N30, Anda sudah paham artinya apa ya? Nah, kalau kita memberikan fasilitas termin pembayaran semacam ini, maka ada dua model di dalam mencatat piutang dagang. Yang pertama adalah gross method, yang kedua adalah net method. Nah, langsung kita lihat ya, ini contoh yang saya kira bukan hal yang baru. Misalnya pada tanggal 3 Juni, perusahaan menjual barang kepada PT Chelsea seharga $5.000 dengan termin 210 N30. Nah, 210 N30 termin apa tadi? Syarat apa? Syarat pembayaran. Kemudian syarat pengirimannya adalah FOB shipping point. Sudah paham ya? FOB shipping point itu berarti yang membayar beban pengiriman adalah pihak pembeli, ya kan? Kemudian pada tanggal 12 Juni, perusahaan menerima sebuah cek untuk pelunasan piutang dari PT Chelsea. Buatlah jurnal pada PT Bermuda kalau kita menggunakan metode gross. Nah, kalau menggunakan metode gross, pada tanggal 3 Juni ya kita mencatat piutang total sebelum adanya potongan ya. Jadi debit piutang dagang, kreditnya penjualan sebesar $5.000. Itu sesuai dengan nilai transaksi.